dari kelompok 4 akan mendemonstrasikan tugas praktikum pengantar teknologi informasi yang bertema eksplorasi Linux. Saya Isna Olariska sebagai ketua. Saya Cika Lauri Septiani sebagai anggota. Saya Fafina Syafaqaisi Kusnadi sebagai anggota. Saya Nur Fitria sebagai anggota. Saya Rahma Agus Nur Syabani sebagai anggota. Selamat menonton. Baik, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tujuan dari untuk apa sih kita melakukan eksplorasi dan mengenal sistem operasi Linux itu gitu, dan bagaimana sih cara kerja sistem Linux gitu. Mulai dari cara melihat informasi sistem, terus penggunaan memori, terus membuat user dan grup baru, mengolah file, menginstal software, dan juga mengecek koneksi jaringan dan juga konfigurasi IP gitu. Selain itu, kita melakukan eksplorasi sistem Linux ini adalah untuk mengembangkan keterampilan kolaborasi satu kelompok. Jadi di sini bukan saja soal teknis tetapi juga soal kolaborasi. Baik, untuk melakukan eksplorasi sistem Linux, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam terminal. Nah, setelah masuk ke dalam terminal, aspek pertama yang harus dieksplorasi adalah informasi sistem. Nah, gimana sih caranya gitu kita tahu sistem Linux yang kita gunain itu versi apa, terus namanya apa gitu. Untuk mencari atau melihat informasi sistem, kita akan menjalankan perintah. Nah, pertama kita menjalankan perintah dengan uname strip a. Untuk hasil dari perintah tersebut itu menampilkan versi kernel yang kita gunain gitu, yang kita gunakan. Di sini ada sistemnya yakni Linux. Untuk hostname-nya ada Ubuntu, dan versi kernelnya ada 6.17.0 strip 5 generic, dan juga ada informasi 5 strip Ubuntu SMP frame BT underscore dynamic. Terus terdapat tanggal dibuatnya kernel yakni Senin September 22 pukul 10. Dan terdapat juga informasi lanjutan yakni untuk agar mendukung kita mendownload Linux 64 bit, dan terdapat GNU or Linux. Ada petanya. Untuk perintah selanjutnya adalah lsp underscore release strip a. Nah, di sini hasil dari perintahnya adalah informasi dari distribusi sistem atau Linux. Terdapat distributor ID yakni Ubuntu, description Ubuntu versi 25, release atau
versi resmi dari Ubuntu-nya ada 25.10 dengan kode name questing yang artinya digunakan untuk identifikasi internal dan komunikasi. Nah, untuk perintah selanjutnya adalah df strip h. Kita menjalankan df strip h untuk apa? Untuk mengetahui penggunaan disk. Nah, di sini langsung saja pada tmpfs itu size-nya 390 MB. Jadi yang ruangnya atau disknya itu ada 390 MB dan yang digunakan adalah 2.0 MB dan of file itu atau sisanya terdapat 388 ruang megabyte. Nah, perintah selanjutnya yang kita gunakan adalah free strip m. Di sini terdapat penggunaan memorinya gitu. Memori yang totalnya ada 3.895, yang digunakan ada 1.548. Untuk memori bebasnya ada 200. Kemudian memori yang dibagi ada 189, buffer atau cache ada 2572, dan available ada 2347. Nah, perintah selanjutnya ada UMI. Di sini kita bisa mengetahui user yang aktif, yakni user yang aktif yang kita gunakan ada Ubuntu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui informasi sistem dari Linux yang kita pakai, aspek kedua yang harus dieksplorasi adalah manajemen user and group. Dengan cara menjalankan perintah juga di terminal sistem untuk menambah dan membuat grup, menambah user dan membuat grup, kemudian mengecek apakah hal tersebut sudah berhasil atau belum. Perintah yang dijalankan pertama adalah sudo add user praktikan, yakni kita menambahkan user bernama praktikan. Setelah itu muncul new password atau kita akan memasukkan password yang kita inginkan. Disarankan untuk menggunakan password yang mudah. Setelah itu kita memasukkan passwordnya. Setelah memasukkan password, kita juga akan memulai kita masukkan ulang password baru yang kita masukkan tadi. Nah, jika muncul seperti ini, berarti password updatean password itu sukses atau berhasil. Changing the user information for praktikan, enter the new value, or press enter for the default. Nah, di sini kita masukkan nama dari nama kita. Nah, di sini juga ada banyak informasi, ada room number, work phone, home phone, and others. Kalian bisa masukkan data diri kalian. Nah, di sini muncul is the information correct, artinya apakah informasi ini benar. Informasi yang kalian masukkan ini kalian lihat terlebih dulu apakah sudah benar. Jika benar, maka ketik Y. Nah, setelah berhasil, setelah kalian emang memasukkan user tersebut, perintah kedua yang harus dijalankan adalah menambahkan grup, yakni sudo add group kelompok. Nah, di sini kalian masukkan nama grupnya, sudo add group, terus beri kelompok yang akan kalian buat nama kelompok. Di sini saya menggunakan nama kelompok 1.
sudah. Kemudian nah, kemudian setelah kalian membuat grup dengan nama kelompok, kita membuat grup dan nama kelompok 1, kita menjalankan perintah lagi dengan sudo usermod strip ag untuk apa? Untuk memasukkan user yang tadi sudah kita buat yang di atas itu, menambahkan usernya itu ke dalam grup yang kita buat juga. Nah, di sini kita juga menjalankan perintah groups praktikan. Artinya user praktikan adalah nama user yang sudah masuk ke dalam kelompok 1. Yakni praktikan users kelompok 1, artinya praktikan user dari praktikan adalah nama user dari kelompok 1. Nah, jika seperti ini berarti jika muncul grup, kita mengecek grup praktikan ini, artinya kita mengecek apakah praktikan user yang kita masukkan itu apakah sudah masuk ke dalam grup yang sudah kita buat juga. Nah, jika muncul praktikan sama dengan praktikan user kelompok 1, berarti ini sudah user yang kita buat, yang kita tambahkan sudah masuk ke dalam grup yang kita buat, artinya berhasil. Baik, aspek selanjutnya yang harus kita eksplorasi adalah navigasi file system. Untuk apa sih kita mengeksplorasi navigasi file system ini? Untuk mengetahui atau untuk menampilkan struktur direktori utama Linux. Kita juga harus menjalankan perintah dalam terminal. Nah, perintah pertama yang dijalankan adalah sudo apt install 3 strip y. Nah, jadi kita di sini memerintahkan sudo apt install 3 strip y, dan itu berhasil menginstal. Di sini terdapat tampilan yakni berhasil menginstal software tree yang digunakan untuk menampilkan struktur direktori secara hierarkis. Nah, sistem mengunduh paket tree dari repositori Ubuntu dan menyelesaikan proses instalasi tanpa error. Di sini ditampilkan bahwa proses instalasi tree tidak terjadi error. Nah, setelah kita menginstal tree dan juga setelah kita berhasil menginstalnya, selanjutnya kita akan menjalankan perintah yakni perintah sudo tree strip l. Untuk apa sih kita menampilkan struktur menampilkan sudo tree min l2 slash? Tujuannya untuk menampilkan struktur direktori utama Linux hingga kedalaman 2 level gitu, 2 itu, agar lebih mudah memahami hierarki dan fungsi masing-masing folder. Nah, di sini menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, di sini juga terdapat hasilnya jumlah direktori 557 dan files 364. Nah, jumlah direktori 557 itu menunjukkan banyaknya folder yang ada di seluruh sistem, termasuk sistem internal dan konfigurasi. Dan juga jumlah file yang 304, termasuk file konfigurasi, skrip, dokumentasi, dan file sistem lainnya. Untuk tampilan seperti ini berarti tampilan atau perintah yang kita jalankan tadi berhasil dan menampilkan tampilan seperti ini. Baik, aspek selanjutnya yang akan kita eksplorasi adalah manajemen file. Nah, manajemen file ini adalah untuk membuat file teks, terus mengubah izin akses, jadi nanti bisa aksesnya bisa ke banyak orang. Terus kemudian untuk memindahkan file yang sudah kita buat tadi itu dari suatu dokumen, suatu direktori ke direktori lainnya. Nah, kita juga akan menjalankan perintah
Nah, perintah yang pertama adalah kita menjalankan perintah dengan mengetik cd spasi tilde, kemudian dilanjutkan dengan menjalankan perintah. Sebelumnya untuk perintah yang pertama itu adalah untuk masuk ke directory home pengguna, kemudian yang touch catatan txt. Nah, di sini touch itu untuk membuat file kosong yang akan diubah izin aksesnya gitu. Nah, membuat file kosongnya ini kalian isi terserah ya, catatan txt ini kalian bisa ubah sesuai nama file yang kalian inginkan. Di sini kita menggunakan file yang bernama catatan. Kemudian dilanjutkan dengan menjalankan perintah selanjutnya. Sebelumnya kita harus mengecek apakah file yang kita buat tadi dengan nama catatan itu sudah ada di home, tempat penyimpanan file. Nah, di sini sudah ada, yakni catatan txt itu berarti file yang sudah kita buat sudah masuk dan sudah bisa. Nah, kemudian kita akan menjalankan perintah dengan perintah ls strip l, terus kemudian kita ketik file yang tadi kita buat itu, catatan .txt. Nah, di sini terdapat strip rw, strip r, strip dan sebagainya. Nah, ini mempunyai arti r itu read dan w itu write. Jadi jika RW yang pertama ini adalah pemilik bisa membaca dan juga menulis, jadi bisa membacanya juga bisa menulis atau mengeditnya. Kemudian ada strip RW juga, read write. Nah, itu untuk grup bisa membaca dan menulis. Grup yang sudah kita buat tadi itu bisa dilihat, dibaca dan juga menulis. Kemudian strip R. Nah, di sini strip R ini R, di mana R artinya membaca atau read. Jadi orang lain hanya bisa membaca. Kemudian kemudian kita menjalankan perintah change mode, itu chmod +w terus spasi file kita itu catatan. Nah, untuk apa sih ini? Hasilnya itu apa, untuk apa juga gitu. Nah, chmod itu artinya change mode, yakni ubah izin, +w, dimana a itu all user plus w itu write yang artinya menulis. Jadi kode perintah ini adalah untuk mengubah izin akses file dan menambahkan hak untuk menulis ke semua pengguna. Jadi pengguna yang mempunyai dokumennya itu bisa menulis dan juga bisa menulis. Jadi di sini perintah ini adalah untuk mengubah izin akses file. Mengubah izin akses file yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita mengecek lagi kembali ke perintah ls strip l, yang artinya ini kan di sini untuk menampilkan isi directory. Intinya di situ tuh filenya bisa diapain aja gitu. Jadi itu perintah itu menampilkan isi dari directory tersebut. Nah, setelah kita melakukan change mode tadi, berarti sudah berubah izin akses kan. Nah, jadi untuk isi dari directory tersebut juga akan berubah. Yang awalnya pengguna lain hanya bisa membacanya, berubah menjadi pengguna lain bisa membacanya dengan menulis. Nah, kemudian kita menjalankan perintah cp tilde slash catatan .txt spasi tilde slash dokumen. Nah, ini di sini untuk apa sih perintah ini? Perintah ini itu untuk menyalin file. Kan tadi kita sudah buat file. Nah, file itu masuk di dalam directory home. Tuh, sedangkan kita ingin menyalinnya atau memindahkannya ke dalam dokumen gitu. Nah, untuk menyalinya
menyalin file yang sudah kita buat tadi, itu kita menjalankan perintah seperti berikut. Jadi cp_catatan file yang kita buat tadi itu. Nah, terus kemudian tilde/ lagi kita pindah ke direktori dokumen. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah pindah atau apa tersalin. Ya, tersalin. Nah, di sini sudah tersalin. Tadi di home juga masih tetap ada, terus di dokumen terdapat lagi catatan.txt, artinya ini sudah berhasil tersalin. Nah, aspek selanjutnya adalah instalasi software. Nah, di sini kita akan menginstal software di terminal dengan cara kita juga menjalankan perintah. Nah, kita menjalankan perintah dengan cara sudo apt install. Kemudian setelah kita mengetik sudo apt install, nah kita ketik spasi, aplikasi yang ingin kita install. Di sini kami menggunakan atau akan menginstal aplikasi HITOP. Nah, itu adalah aplikasi pemantau sistem. Nah, setelah kita menjalankan perintah seperti ini, kemudian kita enter dan tunggu prosesnya. Selain itu, aplikasi HITOP ini juga adalah jenis aplikasi command line interface. Fungsinya untuk memantau proses penggunaan CPU, RAM, dan swap secara real time. Nah, selain aplikasi tadi, kalian juga bisa mendownload aplikasi yang lain gitu. Karena di sini kami ingin menginstal aplikasi HITOP, jadi kita menjalankan perintah untuk menginstal aplikasi tersebut. Dan jika sudah muncul seperti ini, berarti aplikasi sudah terinstall. Nah, aspek terakhir yang akan kita lakukan adalah konfigurasi jaringan dasar. Untuk apa sih konfigurasi jaringan dasar? Nah, itu untuk memastikan sistem dapat tersambung dan berinteraksi dengan jaringan lain, baik jaringan LAN dan atau jaringan lokal maupun jaringan lain. Kita juga menjalankan perintah dengan perintah pertama, yakni IPA. IPA ini adalah untuk menampilkan informasi tentang jaringan pada sistem dan memastikan interface dalam keadaan aktif. Nah, di sini juga tertera ada IP lokal 10.0.2.15. Nah, berarti jika muncul seperti ini, berarti interface dalam keadaan aktif. Nah, setelah melakukan ini, kita akan menghubungkannya dengan internet dengan cara menjalankan perintah ping /google.com /strip_c /4. Nah, kemudian kita menunggu prosesnya. Sambil menunggu prosesnya, saya akan menjelaskan ini untuk apa sih ping google.com ini. Nah, itu untuk mengecek koneksi jaringan dan memastikan bahwa sistem dapat terhubung dalam internet. Nah, untuk /c /4 berarti hanya mengirim 4 kali percobaan ping, 4 paket data. Nah, di sini berarti sudah terhubung, hasil koneksi ke Google berhasil, namun sedikit ada gangguan karena sebagian paket atau 50% paket loss. Refleksi hasil belajar saya sebagai presenter adalah saya mempresentasikan hasil dan juga memahami eksplorasi sistem operasi Linux. Refleksi hasil belajar saya sebagai operator adalah saya dapat belajar banyak tentang perintah dasar Linux, dan saya juga dapat mengetahui cara mengelola user serta juga file. Refleksi hasil belajar saya sebagai dokumentator, saya bisa menulis laporan dan memastikan hasil perintah terminal terdokumentasi dengan jelas. Refleksi hasil belajar saya sebagai koordinator 1, saya mengatur alur kerja awal kegiatan eksplorasi sistem Linux. Refleksi hasil belajar saya sebagai koordinator 2, saya memastikan jalannya kegiatan eksplorasi sistem Linux.